Nges, buat kayaknya bilang nih. Ini iya tim tempur. Gawangnya. Yuk mangga Bu, siap Bu. Sukses selalu Bu.
mempromosikan ke semua karyawan dengan beberapa departemen yang ada di kami. Mungkin dengan fasilitas yang diberikan di sini, saya juga lebih tahu gitu ya Bu ya. Sebelumnya kan saya tahunya mungkin hanya sewa. Karena sekarang saya sudah tahu banyak untuk fasilitas di sini, mungkin saya akan sampaikan lebih detail lagi. Kalau misalnya untuk di Karatan itu kan gedungnya luas ya Bu ya. Untuk promosi mungkin saya boleh minta beberapa lagi untuk brosurnya yang bisa nanti saya tempel di beberapa lokasi gitu ya Bu ya. Kalau untuk estimasi mungkin kalau saya sudah sampaikan dan sudah ditempel, dipajang, dipromosikan, mungkin pasti ada yang bisa masuk lagi, mengingat setelah Lebaran kita kan buka lagi untuk lowongan baru ya Bu ya. Mungkin banyak juga yang membutuhkan untuk huniannya gitu. Baik, mungkin sekian dari Berapa Bu kira-kira peluang misalkan yang bisa masuk ke hunian ini? saya perkirakan kemarin kita kan baru 22 ya Bu ya. Mungkin sampai 10 orang lagi mungkin bisa masuk ya. 10 bahkan 10. Ya, 10 kurang lebih. Enggak lebih banyak, enggak kurang dari banyak mungkin dari 10. Tapi untuk promosi mungkin nanti kalau kita sudah sebarkan mungkin kan karyawan juga lebih tahu ya Bu ya. Oh ya, ya kemungkinan 10 ya Bu yang ada tambahannya. Nah kalau misalkan diperlukan software-nya, mungkin ya kami nanti mungkin minta nomor WA-nya Ibu. Nanti kan itu lebih mudah kalau mempromosikan lewat sekarang apalagi dengan adanya WA dan sebagainya. Itu lebih mudah daripada misalkan dengan membagikan brosur. Tapi kalau misalkan Ibu perlu brosur, maka nanti ada brosurnya, nanti mungkin bisa ditempel. Tapi kalau misalkan Ibu perlu yang software-nya, nanti kami sampaikan juga seperti itu. Boleh Bu, kita coba dengan brosur juga, software-nya juga ya Bu ya. Oh, ya. Enggak, terima kasih Bu. Jadi Baik, ada terima kasih. Saya dari perwakilan PT Sejati Jaya Putra. Nah, untuk estimasi yang akan daftar untuk penghunian gitu ya Bu ya, saya belum tahu pasti gitu karena belum dipromosikan, belum dijelaskan kepada karyawan di apartemen transit ini. Belum tahu juga gitu Ibu ya. Soalnya rata-rata karyawan di sini tuh orang Solokan Jeruk semua. Oh, jadi punya rumah. Iya, sekitar seluruhnya karyawan di sini tuh sekitar pabrik ini aja gitu. Solokan Jeruk, kalau nggak Solokan Jeruk, paling Majalaya gitu. Rata-rata udah memiliki rumah sendiri. Udah memiliki rumah sendiri. Iya. Nggak ada yang nyewa. Sewa pasti ada, tapi saya kurang tahu gitu ya Bu ya. Ya, kurang lebih misalkan perkiraan lah, apakah ada perkiraan kurang lebih bisa masuk? Saya perkirakan bisa masuk berapa orang di sini? Yang perkirakan paling 10 kakak ya? ya maksimal gitu. Maksimal 10 kakak yang bisa masuk lah. Iya. Ya, mudah-mudahan gitu ya, kan minimal dari 300 karyawan mungkin ada setengahnya yang belum punya rumah. Nah mungkin 10 lah yang bisa masuk ke kami gitu ya, karena sayang hunian yang sudah ada tidak termanfaatkan. Ya. Tapi yang saya tahu yang udah ada di sini gitu ya Bu, Ya. 2 orang sebenarnya. Tapi yang saya baru tahu gitu Bu, yang Ya. yang lainnya mah belum tahu. Oh iya. Jadi mungkin ada yang nanti terupdate 2 orang ya. Mudah-mudahan dengan adanya promosi yang disampaikan itu ada tambahan, harapannya 10 kakak yang bisa masuk lah. Terima kasih Bu ya. Maka untuk selanjutnya berapa karyawan Kak, dan kemungkinan bisa masuk ke sini berapa? Karyawan sedikit Bu, Ya. cuma 100 sekian. 100. 100 sekian paling lebih yang nomor 8 ya. Ya. Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sih memang sudah pernah memberikan rekomendasi kepada karyawan yang minta jadi penghuni rusunawas ini. Iya. Dulu itu sampai 5, cuman nggak tahu terakhirnya udah 0 lagi atau masih tinggal di sini, saya belum cek lagi. Iya. Karena kebanyakan sih kalau kita lihat laporannya adalah
mohon maaf, ini dari segi pergaulan pendidikan kebanyakan masih berminat di tempat-tempat seperti ini. Ini mohon maaf sekali. Kalau orang sini asli itu umpamanya sudah berkeluarga, kebanyakan kan kalau sama perempuan karyawan. Istrinya kerja, suaminya cuma kerjanya nganter jemput. Itu bayangkan aja, seorang perempuan pengganti seorang laki-laki. Akhirnya dia punya pikiran, kepengen sih mandiri ya, tapi lakinya tidak punya pemikiran mandiri, akhirnya dia harus ikut mertua atau orang tua. Itu kendalanya di sini. Atau ada yang orang tuanya saking sayangnya, sudah kamu perbaiki aja kamar itu madep sono. Ada satu rumah dipetak-petak. Jadi memang benar orang tuanya perlu mandiri, cuman mandirinya diberikan fasilitas sebuah kamar atau tanah bangun seperti itu. Beda dengan perantau. Kalau perantau sih udah pasti arahnya satu, pangan, kedua papan. Iya, betul. Itu rata-rata. Tapi kalau orang sini mohon maaf masih tidak memikirkan mandiri yang seperti ini. Tadi problemnya adalah suami nggak kerja, istrinya kerja. Makanya kebanyakan yang di sini justru orang yang di luar. Dua seorang itu banyak, memang dia seorang ahli dan yang kita perlukan akhirnya ya apakah harus tinggal di apartemen dengan gaji memang ya gajinya sih UMP, tapi dia memang tidak butuhkan. Itu tadi kendalanya memang kondisinya segi ekonomi orang-orang sini memang karakternya masih ada yang seperti itu. Jadi untuk mandiri itu keluar rumah itu kayak berat sekali, beratnya emang di biaya. Ya begitulah, dari saya sih tetap saya promosikan karena hidup sehat adalah utama. Ya malah hampir sama, tapi bagusnya di sini. Dari jasa lama bagusnya di sini Fasilitas lebih bagus. Lebih bagus. Dan kedua, ada orang yang kalau ngurus suka ribet. Orang jadi kadang ribet, pusing. Ini urus seperti itu lah. Memang tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa orang harus. Intinya orang sini mah untuk ketimbang mengurus BPJS kesehatannya minta orang. KTP aja minta orang. Oh iya. Enggak. Dilanjut Sengdu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan waktunya Bu. Tapi sebelumnya saya secara pribadi juga sangat mengapresiasi sekali dengan adanya rumah susun transit terkini. Yang awalnya saya juga tidak tahu bahwa fasilitas yang ada di dalam rumah seperti apa. Yang baru saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Kepala PT dan Ibu pengelola. Saya jadi secara pribadi sebenarnya gitu ingin gitu mencoba. Yang setahu saya itu kalau apartemen itu baru seperti yang artis itu kan itu gimana gitu. Ternyata di sini di Rusunawa juga tidak jauh beda dari situ gitu. Dari tadi dijelaskan tentang security-nya, fasilitas ibadahnya, termasuk kepada suatu fasilitas untuk kesehatan penghuni dan segala macamnya. Bahkan sampai ada pembinaan tentang bagaimana membuat atau menciptakan suatu penghasilan selain itu. Itu jujur secara pribadi saya ucapkan terima kasih. Itu memang harus seperti itu gitu Bu ya. Selain itu saya dari PT Sengdu Tekstil yang rata-rata memang pegawainya gitu penghasilannya hanya di bawah tadi disebutkan 4 juta ya Bu ya. Rata-rata seperti itu. Namun tadi dari
praktek dari perusahaan yang lain kita menyebutkan seperti itu, rasanya tidak jauh beda Bu. Untuk saat sekarang ini saya sebagai di perusahaan mungkin disebut sebagai HRD barangkali, memang pernah ada hanya satu orang dari sekian karyawan yang ada di kami yang pada waktu itu mengajukan surat keterangan dan atau surat keterangan untuk kepemilikan di Rusunawa ini, memang di sini. Gak tahu apakah sampai sekarang dia masih tinggal di sini, saya juga kurang tahu begitu. Masih ada satu orang. Nah, selama ini memang belum ada lagi yang datang ke saya minta surat keterangan untuk permohonan tinggal di sini, memang belum ada gitu. Dan saya berharap juga bagi mereka yang kebetulan masih bekerja di kami, yang notabene sekarang masih kontrak di luaran begitu, dengan adanya fasilitas dan atau ya segala sesuatunya yang dikelola di sini mungkin akan lebih baik di sini daripada di luaran yang maaf tadi Pak Mas Ribit dari Santowan mengatakan tinggal dikasih kamar di situ, di depannya ada sungai kalau hujan banjir dan sebagainya, mungkin di sini akan lebih sehat gitu. Sehingga kami juga tidak akan takut bila mana nanti si karyawannya itu sering tidak masuk karena apa, sakitnya apa, karena DB dan sebagainya. Mungkin akan lebih seperti itu. Tapi untuk saat sekarang atau dalam kondisi sekarang mungkin saya belum bisa memberikan suatu harapan. Saya tidak menjadi orang yang sebenarnya PHP ya Bu ya, memberi harapan palsu itu. Takutnya nanti saya alokasikan nanti 20 orang, ternyata pada kerja ada. Saya tidak bisa mengatakan demikian karena memang kondisinya sekarang kita beralokasi ke atas 100. Ya, 100 orang. Namun dengan kondisi yang sekarang, jujur saya katakan saya belum bisa memberikan suatu harapan bahwa nanti akan ada sekian orang yang nanti bisa masuk atau tinggal di penghunian ini atau di transit ini, karena kondisinya kami untuk saat sekarang ini masih belum stabil. Nah, bahkan dari 100 orang ini hanya beberapa orang mungkin bisa dihitung dengan jari, sehingga 10 orang atau 20 orang yang kita pekerjakan karena kondisi perusahaan belum stabil dan atau ordernya memang belum ada gitu. Nah, sehingga untuk mempromosikan juga saya sendiri belum bisa maksimal. Jadi insya Allah kalau memang nanti kondisinya sudah stabil, kondisinya sudah normal kembali, dari apa yang saya dengar dari Ibu tadi dan yang mungkin pernah kami lihat sendiri akan saya ceritakan kepada mereka. Yang harapannya yang tadi saya sebutkan dia ngontrak di pinggir sungai dan sebagainya itu nanti bisa kembali lagi ke sini. Cuma bila mana nanti ada dari salah satu atau dari beberapa orang dari karyawan kami yang mengatasnamakan PT Sendo, bila mana ada yang mengajukan permohonan untuk bisa tinggal di sini, biasanya yang tadi disebutkan oleh dari Santowo, ngurus ini ngurus itu, malas dan sebagainya, berilah suatu kemudahan. Insya Allah Bu, nanti orang kalau ternyata di situ ngurusnya mudah, bapak cukup hese. Insya Allah nanti bisa secara yang sana bisa ngasih tahu yang lainnya begitu kurang lebih. Demikian barangkali harapan dan apresiasi dari kami. Mudah-mudahan transit Colokan Jeruk ini bisa lebih bagus untuk waktu-waktu yang akan datang dan bisa terpenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Mohon maaf atas segala sesuatunya bila mana ada kalimat dan kata ataupun yang saya sampaikan yang salah mungkin dari saya sendiri, tapi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Bila kita berdoa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali baik bisa mempromosikan itu ada berapa karyawan Pak dari Makmur Abadi? 180 itu perusahaan apa ya Pak? tekstil. Oh tekstil juga ya, sini banyak tekstil ya, 180 ya. Paling saya mempromosikan dulu Ya. nggak tahu Pak, paling ya nggak misal Enggak Pak. Oh iya, ada di perusahaan ya. Mangga Pak, masukannya terima kasih atas masukannya dan tanggapannya. Kalau dari harapan-harapan yang kami mohon
sebenarnya supaya bisa mengisi kekosongan ruang hunian yang ada di apartemen transit ini, ya kurang lebih ada 50 hunian ya. Tapi berdasarkan masukan atau tanggapan dari Bapak dan Ibu, dan ini juga belum menjanjikan, itu ada 20 yaitu juga belum menjanjikan. Kemudian mungkin juga harus ada beberapa hal yang memang lebih memudahkan untuk bisa masuk ke penghunian apartemen transit. Mungkin itu persyaratan-persyaratan yang lebih mudah mungkin ya. Nah, mungkin nanti kami akan membicarakan dengan para pengelola bagaimana supaya lebih memudahkan di dalam persyaratan-persyaratan supaya mereka bisa masuk dulu lah. Nanti mungkin sesudah itu persyaratan-persyaratan bisa dilengkapi sambil berjalan begitu ya. Mungkin kami bicarakan untuk persyaratan-persyaratan. Kemudian memang kalau melihat dari latar belakang para karyawan atau para buruh pabrik yang ada di sekitar Selokan Jeruk itu, memang yang menjadi penting itu harus ada perubahan dari pola berpikir dari mereka ya, seperti tadi disampaikan oleh Bapak. Daripada mereka harus mengontrak di tempat-tempat yang kumuh atau misalkan tadi ada lokasi-lokasi atau tempat kontrak yang kena banjir dan bisa menyebabkan ada gangguan kesehatan dan mungkin juga nanti akan berpengaruh kepada kinerja pegawai di Bapak atau perusahaan-perusahaan Bapak. Nah, kalau di sini insya Allah kalau melihat dari kondisi hunian, mungkin Bapak bisa melihat nanti ada contoh ya. Di sini Pak tadi nanti disiapkan ada kamar hunian contoh. Bapak bisa melihat bagaimana hunian yang ada di apartemen transit ini. Nanti mungkin lebih menjelaskan kepada penghuni gitu ya. Kami berharap nanti dengan ruangan hunian yang insya Allah sehat gitu, kemudian ruangan hunian yang nyaman, itu bisa menarik dari para buruh atau para pegawai di perusahaan Bapak semuanya gitu. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Maka kemudian bisa tadi sarana dan prasarana kami punya ruang bukan hunian Pak. Ruang bukan hunian itu adalah space ruang yang dapat disewa oleh penghuni untuk melakukan aktivitas ekonomi Pak. Jadi dengan harga sewa itu hanya 15.000 per meter persegi Pak. Ada Pak yang sewa ruangan untuk disewakan hanya 15.000 per meter persegi. Jadi ada penghuni kalau di sebelah sana itu Pak, mereka ada yang jual sayur-sayuran gitu ya. Ada yang jual roti bakar, ayam geprek dan sebagainya. Jadi mereka tidak jauh berusaha. Hanya tinggal kalau misalnya mereka tinggal di lantai 3 atau lantai 4, mereka tinggal turun di bawah. Mereka jual sayuran, jual apa dan sebagainya begitu di sana. Dan harga sewanya juga 15.000 Pak per meter persegi. Artinya mereka tidak perlu meninggalkan hunian, tidak perlu ada ongkos lagi, tapi mereka bisa berusaha. Jadi artinya kita one stop shopping lah begitu ya Pak ya. Jadi mereka bisa jual sayuran, kemarinnya jual ada es krim, ada empek-empek, ada segala macam makanan gitu ada di sebelah sana. Artinya kalau penghuninya mau kreatif, sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka ketimbang yang tadi Bapak jelaskan. Barangkali itu yang tadi saya lupa menginformasikan. Itu saja barangkali Bu. Dan sekali lagi terima kasih saya sampaikan. Dan untuk Ibu, saya lupa nama Ibu yang dari KHTEK ya Bu. Untuk kami juga sudah melakukan promosi ini di apartemen transit Trans High dan KHTEK juga hadir. Pak Nomot yang hadir ya, dan Pak Nomot itu minta kami untuk sosialisasi di sana. Nanti mereka akan siapkan mungkin untuk HRD karena katanya dibagi-bagi karena jumlah karyawannya banyak ya ke divisi. Mas, ibu
jajan juga udah pernah masuk. Udah gini. Ada depannya mas. Yang di jalan ini belum udah masuk. Depan Solokan begitu masuk langsung 300.000 daerah Solokan Jerman ini. tapi kumuh. Ada program kalau misalkan ada kerusakan itu ada teknisinya Pak di sini langsung kita perbaiki gitu kalau ada yang kerusakan. Sebenarnya kalau nggak ada mes aja orang sih. Iya. Karyawan saya yang saya bilang tadi itu nggak masuk kenapa? Kebanjiran Pak. Sudah kebanjiran itu 2 hari masuk, 3 hari tidak masuk kenapa? Karena dia alah. Jadi mengganggu kan mengganggu kinerja. Jadi bisa diarahkan ke sini Pak. Bisa diarahkan ke sini nanti mungkin persyaratan lebih dipermudah lah. Iya. Dan sambil berjalan masuk dulu sambil berjalan gitu Pak. Karena memang konfliknya belum stabil. Iya. Mulai ini lagi kan merekrut karyawan baru lagi ya Pak. Iya. Mudah-mudahan pabriknya juga berjalan, kita juga terisi gitu Pak. Amin, amin. Makasih Bu ya. Iya bangga. Ya makasih Pak. Ya. Langsung saja. Ya.